Oh iya guys, saya mau video ini pembongkaran ini rumit pisan sih, kabelnya mana-mana jalurnya, terlalu banyak kabel, bongkarnya susah. Gimana dulu, mungkin dari driver aja kali ya. Oke, kesedatan masa pakai pisau sih, picer mungkin aku ngerakit pengen berak kali ya. Jadi pengen cepet-cepet, tapi rata-rata sih kalau rakitan orang kampung, kita di perkampungan biasanya dari jalur driver yang di kaki basis ini disambung langsung. Seharusnya sih jangan langsung ya, kalau saya sih selalu pakai resistor buat tahanan. Jadi ini kan banyak transistornya, jadi kalau pakai resistor jadi itu merata, kena rata semua transistor. Kalau langsung ini biasanya pasti yang lebih beban berat itu yang pertama di sini, dan pasti gak imbang. Di sini langsung, dan ini resistor kabelnya menggunakan 5 watt 0,5. Ya mungkin beda orang, beda cara kali ya. Coba kita rapiin. Oh ini diputer, jalur speaker ini diputer melingkar. Ini sih aneh sih, baru lihat. Saya kan biasanya kalau ngerakit itu kan di sini tengah langsung ke soket, nggak perlu melingkar. Kalau melingkar gini kayak grounding, persis grounding. Kalau grounding ya ini speaker. Ini katanya ini kan buat handle 15 ini 4 biji. Nah kalau saya kan udah bakalan mampu, apalagi kalau trafonya cuma 5 ampere kecil. Oh yang ini nih yang ampere kecil, ini sih agak mendingan ya, agak gede, dan mereknya juga bagus sih di daerah kampung. Ini termasuk trafo yang cukup bagus lah. Mereknya itu kita lihat, masuk kelihatan gak sih? Ini kisai, tahu itu dari
produk apa. Cuma di kampung saya tuh kebanyakan pakai trafo yang merek ini dan cukup lumayan bagus. Soalnya dari pada yang 5 ampere ini lumayan cukup lebih gede ini sih, lebih tinggi. Dan dari kawatnya juga, kalau kawat sih menurut kayaknya sama, tapi ini lebih tinggi. Mungkin setnya kali ya, setnya 32, gak tau lah, pokoknya ini lebih tinggi. Tahu nih kalau yang ini merek apaan, belum banyak. Ya sih bilangnya pengen ini lagi, dirapiin, ganti box ya, paling dirapiin lah. Kalau pada saya kan kalau handle 15 in apalagi 4 itu 5 ampere besar kan sebenarnya nggak bagus lah, nggak bisa, nggak mampu kuat keras, apalagi kalau sekali lama-lama dalam keadaan volume ya jangan full lah ya, arah jam 9-10 aja udah ngeri sedap ya. Kalau punya saya tuh 10 ampere yang besar, standar buat 15 ini kali 2 itu juga menurut saya kurang gede sih, tapi itu lebih baik, jadi nggak takut lah kalau misalnya ada acara job kan. Minimal kan sehari dalam sehari itu pakai 10 ampere besar ya berani, dan tenagannya juga lumayan. Kalian coba cek deh di channel saya, itu ada saya upload tutorial saya yang 15 nya. Ini kayu tapi bawahnya kayak besi gitu ya, kayak seng. Buat apa ya? Buat grounding kali, karena kan udah perlu. Kalau mau grounding ya harusnya semua pakai besi, biar rawan dengung. Oh iya, tapi persoalan box kayak ampli kayak gini mau pakai besi, full besi itu ataupun triplek sebenarnya gak ada masalah sih. Ya baik lagi gimana kita rakitnya. Kalau kita bisa ngerakit paham ya gak bakalan dengung. Apalagi kayak gini, ini kan terlalu sempit ya, perkabelan terlalu banyak. Ini gimana kalau ada kerusakan ya sulit. Lihat jalur misalnya semrawut, dan ini juga saya mau
upgrade lah ya. Kalau sebenarnya sih enak, tapi ini buat sub itu kurang. Kalau social 504 kayak gini ya harus di upgrade biar bassnya nendang. Kalau produk ini beda satu driver tapi beda merek ya. Yang jelas bagus yang Mil itu pakai resistor yang Taiwan. Kalau ini kan resistor yang biasa. Tahu ini ori atau enggak nih? Kayaknya enggak ori deh, tulisannya agak besar. Ini kita mau pakai full socket, jadi karena ada problem nggak perlu bongkar lagi, cabut soket. Oh ya, boxnya belum taspil ya. Boxnya sih udah ada, bukan kayak yang dulu kan beberapa kali ganti box. Nah kebetulan ada yang bekas yang dipakai. Nah, daripada ini yang lebih baik punya saya, meskipun bekas juga. Oh ya, ini belum di tap sih. Aku kemarin pakai sama orangnya, aku kira ini mau ganti transistor atau enggak. Kata dia ya gak usah dulu, kalau masih bisa dipakai ya bisa aja sih, bunyi ya bunyi, lebih baik daripada yang ini kan pakai ini. Kalau diganti kan sekalian, dan kalau mau diganti aku tap. Tapi kalau transistornya cuma pakai PIP, gak perlu pakai tap. Oh iya, ini juga mau diganti sih trafonya, jadi nggak pakai yang ini lagi, jadi kita pakai yang 10 ampere. Yang 10 ampere ya. Ini bukan pelapar besar lah ya, kelihatan tinggi iya, cuma tebalannya itu enggak tebal. Kawatnya juga ini paling kisaran 5 ampere aja kayaknya, enggak deh, 5 ampere apa ya, ya sekitar gitulah, cuma enggak bisa lebih dari 5 ampere. Kenapa mau ganti ini? Cuma ini kan meskipun 10 ampere kecil, tapi kan ini tegangannya itu gede. Ini dari 20, 25, 35, 42. Dan itu pasti ini kan sebelumnya pakai tegangan 25 volt ya, mungkin perakitnya takut kali ya lebih dari itu, soalnya pakai TIP kan. Tapi aku ngerakit punya sendiri,
itu pakai tegangan 32 dan aku berani meskipun TIP. Ya kita tinggal lihat aja di datasheetnya. Ya itu juga tergantung resistornya ori apa tidaknya. Kalau ori itu berani tegangan 30 itu gua berani. Oh iya, ini mereknya BB. Ini baru pertama lihat sih merek BB. Apa merek itu ya yang ada di online itu, toko online yang apa yang adalah pokoknya itu BB. Ini soketnya pakai apa, sedotan. Dan ini gede sih, ini pakai kiprok yang berapa ampere nih, karena nggak perlu ya. Kalau mau toleransi ya kita lebih 3 ampere biar nggak pemborosan. Yang lebih bagus lagi yang daripada satu gini, yang mending pakai yang sisir. Cuma kita kasih 2 aja kalau yang lebih bagus mah, nggak perlu yang gede kayak gini sih, nggak ngaruh. Oh iya, dan ini tuh pakai gadis solder, ya ampun, cuma diikat doang, astaga, semua kali ya. Tuh, diikat doang. Ini sih pengiritan tinol. Nah, sekarang kita tahu lah ya harga tinol sekarang mahal, naik mulu tuh. Ini semua gak disolder, jadi bisa menyebabkan panas ke trafo dan nggak stabil tegangan, bahaya sih. Ini sekali copot atau gak nyambung, power pasti dengung. Dan parahnya kalau kita main volume mentok dan dengung, itu bisa jebol. Ini kan kalau tegangan pincang satu aja lepas, itu pasti disewa naik, pasti naik. Dalam keadaan volume full itu pasti speaker jebol, kalau nggak harus bagian spoolnya. Ya ampun. Ini buat apa coba? Pertanyaannya, ini buat apa? Pakai sendal itu kan besi, tauseng. Ini pakai sendal buat apa? Isolator, aneh. Ini kan fungsi dioda besar. Ini apa tuh, ini bodinya pakai
kayaknya pakai aluminium ya, pokoknya pendingin lah. Itu kan buat pendingin kan, kenapa gak langsung tempel, kan lebih bagus, lebih dingin, gak cepet panas. Soalnya itu kan besi. Nah ini mungkin biar gak konslet kayak kan aneh tuh pakai sendal. Aneh sih. Emang nggak ada petunjuknya di sini in place-nya. Nggak ada ya. Tapi ini nih, berapa watt ini? 10 watt apa ya? Kok kecil segede gini, cuma 10 watt. 10 watt kali, oh lebih gede sih kalau pakai rumus. Kalau pakai rumus ini dapat berapa ampere tuh? Ke 10 watt. Dan yang satunya pakai dioda biasa, dan ini juga pakai sendal capi. Kayak tainya lagi sendal capi pakai 18 volt apa ya. Oh ini sih aneh, ini ajaib, baru denger, baru lihat lah, bukan baru denger, baru lihat dioda pakai sendal. Ya kita sih bukan menjelek-jelekan orang ya yang merakit ya bebas, mau gimana pun caranya. Soalnya kan beda orang, beda cara. Kayaknya dioda itu gak dipakai, mending yang pakai sisir, jadi lebih simpel. Kalau enggak kiprok. Tapi aku lebih suka yang dioda sisir sih, lebih simpel, gak memakan ruang. Ya kalau mau dioda ampernya gede ya tinggal dikasih 2 biji, itu kan rampingnya, kasih 2 biji aja bukan tempat. Banyak suasi kan, betul. Coba apaan coba. Ya ampun, buat kipas kali. Nah ini nih, sebaiknya kalau power apalagi kecil nggak boleh ekstranya nggak boleh pakai, apalagi buat kipas itu pasti nggak maksimal sih. Nah itu ngeganggu, kadang-kadang di sebagian kejadian itu membuat bingung. Lebih baik yang pakai tapo yang lain lagi. Oh iya, ini saya mau menggunakan untuk kipas trapo bekas apa ya, PCD kali. Nah ini sudah saya upgrade, dan ini tuh putus pas sambung, bongkar tadi hampir semalam, bongkar kayak ginian, dan gulung lagi di bagian primernya. Nah kalau yang sekunder
itu outputnya itu sekitar 13 volt. Kalau di DC, kalau pakai penyiaran itu sekitar 18, 17 sampai 17-an lah, 17 18 lah, 17 atau 18. Nah, sedangkan untuk kipas kan 12 volt. Itu kalau lebih, apalagi nyampe 18 volt, ya mungkin ngedrop sekitar 1 sampai 2 volt. Itu tetap pasti kipasnya gak berumur lama, bisa hangus. Nah, karena itu menggunakan 2 kipas, saya akalin ini atau ini dikurangin voltnya atau dinaikin. Nah, saya berpikir kalau dikurangin, ini kan sayang dari segi tebaganya ya, maksudnya kebuang. Nah, saya mending pakai ditambahin, dan ini saya tambahin sama kawat yang bekas ya, bekas trafo juga yang gak kepake, dan ini dapatnya cuma lebih sedikit sih, cuma lebih berapa volt gitu, dikit. Ini kan kalau banyak pasti gak muat, dan dapat sekitar 19 volt. Itu menurut aku ya cukup sih, dengan cara asal itu kipas itu di seri. Kan kalau itu kan 12 volt, jadi kalau di seri dia ketemu 24 volt itu maksimalnya. Nah, berhubung ini kan sekitar 19 volt, jadi 19 volt bagi 2 ya, kalau 18 volt bagi 2 berarti 9 volt. 9 volt per 1 kipas, dan itu cukup awet. Dari segi kipasnya juga lebih awet lah ya, kita kan nggak perlu kenceng-kenceng lah ya. Kipas gede kebak itu kan yang 8 cm, 8 apa 12, makanya kan boxnya saya adanya kan yang ukuran segitu, bekas trafo 10 ya, otomatis ya harus pakai yang gede. Makanya kalau pakai yang kecil itu otomatis harus dimodif lagi, diperbaiki lagi tuh, dudukan kipas harus dikecilin, pasti kan makan waktu, makan biaya ya. Ini pakai itu ya udahlah ya. Ntar kalau udah jadi kita review sama-sama.